Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Fasmo. Alhamdulillah, senang sekali pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam acara Bincang Sehat. Pada siang hari ini materi yang akan kami bahas adalah mengenai stunting versus wasting. Bersama saya Hikmah Mutirani Arsati sebagai moderator. Telah hadir di antara kita dokter yang luar biasa, Dr. Anindya Diwasastri, dokter spesialis anak Rumah Sakit Fastabik Sehat PKU Muhammadiyah. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Ya, alhamdulillah ya, mendung-mendung syahdu ini. Alhamdulillah baik ya, Dok ya. Alhamdulillah baik. Permasalahan stunting di Indonesia ini masih menjadi salah satu tantangan yang serius. Berdasarkan data pada tahun 2023, angka stunting itu mencapai 21,5%. Kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan, yaitu di angka 19,8%. Nah, target penurunan stunting di tahun 2024 itu adalah di angka 14% seperti itu. Jadi meskipun sudah ada penurunan, tetapi belum mencapai target dan prevalensinya ini termasuk masih tergolong tinggi seperti itu ya, Dok ya. Sehingga diperlukan upaya bersama untuk mencegah terjadinya stunting ini, dan kita perlu mengetahui apa stunting itu, kemudian bagaimana upaya pencegahannya, lalu kemudian dampak dan efeknya itu seperti apa. Langsung saja ya, Dok ya. Stunting itu yang dimaksud stunting itu apa, Dok? Ya. Jadi stunting itu sebenarnya mungkin kalau ibu-ibu zaman sekarang ya, momis-momis muda itu pasti udah ngelotok banget lah. Pokoknya tiap saya praktek pasti tanyain, Dok, anak saya stunting apa enggak gitu, karena emang udah trending banget. Bahkan mungkin saking mudah bosennya ya, dan para kader juga udah aktif. Kalau saya lihat sih sudah sangat aktif di beberapa desa itu untuk kayak mencari berita-berita stunting, terus mencegah stunting. Itu programnya sudah lengkap banget gitu. Cuman mungkin memang beberapa ada yang masih ketinggalan info stunting itu apa sih gitu, kenapa sih stunting itu kayak dikeluarkan gitu, sepenting apa ya. Nanti sepertinya ada slide juga ya. Oke, nah jadi stunting itu kan kondisi kekurangan gizi ya, kondisi pendek. Jadi kalau mudahnya adalah kondisi pendek akibat kekurangan gizi. Memang Pak Habibie ya pendek tapi nggak kurang gizi, malah tambah pinter ya. Jadi kalau bedanya adalah perawakan pendek itu tidak semuanya stunting. Stunting itu adalah perawakan pendek yang diakibatkan oleh kurang gizi. Kurang gizinya pun nggak cuma 1-2 bulan, tapi dia kronis. Seperti itu dijelaskan bahwa stunting itu adalah jika kita ketemu anak berat badannya itu di bawah garis -2. Jadi kalau di buku KMS itu di bawah garis yang warna hitam itu tinggi badannya di bawah itu. Nah, itu sudah masuk kategori stunting, dengan catatan ada penurunan berat badan. Jadi dia kondisi gizinya sudah mulai memburuk di beberapa bulan sebelum itu. Kalau misalkan anaknya makan bagus, BB-nya juga baik, tapi kok pendek terus, Dok, gitu. Mungkin ada sebab lain. Ada perawakan pendek yang kongenital kah dari keluarga, atau ada penyakit yang lain. Jadi kalau untuk stunting ini harus ada status nutrisi yang kurang di beberapa bulan sebelum munculnya stunting ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa stunting adalah balita yang berperawakan pendek dengan panjang atau tinggi badan itu kurang dari -2 atau di garis yang warna hitam itu di buku KMS, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronik atau berulang. Oke, jadi bukan berarti balita itu yang pendek itu stunting ya, Dok ya? Nggak semua. Kalau pendek masuknya
perawakan pendek ya, perawakan pendek. Tapi apakah semua perawakan pendek itu stunting? Tidak. Gitu. Hanya yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronik itulah yang kita sebut sebagai stunting. Kemudian ada nggak sih dok tanda-tandanya anak ini mengarah ke stunting atau mungkin kapan sih orang tua itu harus ada tanda kayak warning gitu ya dok bahwa oh sepertinya anak saya ini menunjukkan tanda-tanda nih bahwa anaknya itu mengarah ke stunting gitu, ada nggak tanda-tandanya? Jadi yang pertama memang dari berat badannya gitu. Sebelum menuju ke stunting, pasti kalau anaknya diukur tiap bulan itu sudah kelihatan berat badannya harusnya bulan ini naiknya setengah kilo, kok ini cuma naik 1 on, 2 on, bahkan mungkin nggak naik. Nah itu sudah berlanjut ke 2 bulan, 3 bulan kok nggak naik-naik. Nah itu kita sebenarnya sudah perlu waspada. Kalau misalkan sudah agak telat dikit, biasanya kita melihat dari tinggi badannya. Kalau tinggi badannya sudah di bawah garis -2, oh itu sudah masuk kategori stunting. Kadang kalau misalkan kita ukur tiap bulan, insya Allah sih kita sudah bisa mendeteksi dari awal ya. Cuma untuk kondisi klinisnya biasanya itu ada anak yang pendek tapi disertai gejala-gejala kurang gizi. Misalkan rambutnya kemerahan, rambut jagung, kemudian anaknya juga kelihatan kurus. Kalau kita gendong ke atas tuh pantatnya kayak ini loh, melorot-melorot gitu, kulit-kulitnya itu kayak kulit yang tidak ada lemaknya seperti itu. Jadi dia bergelambir, betul Bu. Jadi ya itu tadi perawakan pendek disertai dengan kondisi-kondisi yang kurang gizi. Terus bagaimana cara menentukan bahwa anak itu stunting dok? Maksudnya itu yang mendiagnosa bahwa oh anak ini stunting itu seperti apa dok? Ya, jadi untuk mendiagnosa sebenarnya harus tenaga kesehatan gitu. Kita sebagai orang tua cukup mengetahui oh kok ini tinggi badannya kurang ya, ketika diplotkan sama kader kok ini kurang dari garis -2 gitu. Nah itu sudah masuk ke perawakan pendek. Nah apakah nanti jadi stunting atau tidak itu perlu dikaji lebih lanjut. Kemudian juga kita lihat dari perjalanan sakitnya bagaimana. Kalau nanti memenuhi kriteria tadi ya, ada kekurangan gizi kronis, ada kekurangan gizi berulang atau ada sakit yang membuat dia kurang gizi, nah itu sudah masuk kategori stunting. Cuma untuk mendiagnosis oh ini stunting pasti itu harus tenaga medis, paling tidak dokter umum atau dokter spesialis anak atau dokter spesialis gizi klinik. Oke, jadi pengukuran tinggi badan dan berat badan setiap bulan itu sangat penting sekali ya dok ya? Karena di bawah 2 tahun tuh anak harus ditimbang setiap bulan dan diukur tinggi badannya juga setiap bulan. Oke. Terus kemudian anak ini tuh bisa disebut stunting katakanlah itu apakah setelah usia 2 tahun atau ada nggak sih dok usia maksimal bahwa ketika udah lewat 2 tahun nih atau lewat usia berapa gitu, oh aman nih anak saya ternyata nggak stunting, atau orang tua itu harus selalu waspada, atau misalnya kayak entah itu di usia 6 tahun atau mungkin yang lebih besar lagi itu anak bisa juga mengalami stunting. Ya jadi mungkin kalau perawakan pendek atau anak pendek itu kan sebenarnya anak SD juga ada yang pendek, anak SMP juga ada yang pendek gitu. Tapi kenapa sih yang dioyak-oyak harus 2 tahun itu harus nggak boleh stunting? Karena sebelum 2 tahun itu adalah masa emas. Masa emas di mana kalau kita luput, kalau kita tidak mengejar, kalau kita tidak mencukupi kebutuhan nutrisinya sehingga dia stunting, nantinya dia akan mengalami gangguan dari ini kecerdasannya, jadi otaknya yang kita eman-eman gitu. Karena di bawah 2 tahun itu adalah perkembangan otak yang sangat pesat. Kalau anak mengalami kekurangan gizi, mengalami stunting di usia di bawah 2 tahun, itu banyak penelitian yang membuktikan bahwa skor IQ-nya, kecerdasannya di usia sekolah nanti itu kurang dari anak-anak yang tidak stunting. Jadi gitu. Jadi misalkan kalau 3 tahun, 4 tahun stunting boleh nggak? Ya boleh, tapi dia mungkin efek jangka panjangnya tidak seberat ketika dia di bawah 2 tahun. Gitu. Jadi ternyata stunting ini tuh efeknya sampai mengarah ke skor IQ juga ya dok ya, tidak bisa berkembang secara optimal gitu. Betul. Nah, kemudian
Tadi kan salah satu efek jangka panjangnya itu termasuk ke skor EQ yang tidak optimal tadi ya dok ya. Kemudian kalau efek jangka pendeknya itu seperti apa dok? Oke, jadi ini yang saya jelaskan nih ada di TV ya. Jadi kenapa sih stunting itu jadi masalah global? Ya semua orang harus peduli atau waspada stunting. Yang pertama jangka pendeknya tentu menurunnya imunitas tubuh, menurunnya daya tahan tubuh, sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit. Dimana tadi kalau anak makin sering sakit, makin parahlah stuntingnya, karena pasti anak nggak mau makan, tidurnya turun seperti itu. Nah terus selanjutnya, jika nanti kemudian anak mulai nggak mau makan dan sakitnya berulang, lalu akan menimbulkan penurunan perkembangan otak. Jadi penurunnya perkembangan saraf di otak, yang itu nanti jangka panjangnya bisa mempengaruhi menurunkan kognitif anak seperti itu. Nah ini ya, jadi anak-anak yang kurang gizi itu akan menimbulkan dia lebih rentan terhadap infeksi, dan kalau kena infeksi anak-anak yang kurang gizi itu lebih berisiko untuk mengalami kematian dibandingkan anak-anak yang status nutrisinya baik. Terus kemudian penyebab stunting ini tuh apa aja dok? Apakah ketika usia ketika ibunya tadi ya dok ya mengalami sedang hamil gitu, apakah itu juga bisa sudah kelihatan bahwa kalau keadaan hamilnya seperti ini itu bisa mengindikasikan bahwa nanti anaknya stunting atau seperti apa dok? Ada nggak ya di sini? Jadi saya ada slide itu disebutkan bahwa satu ibu yang hamil dengan kek, jadi ibu yang hamil dengan kurang energi dan kalori, ibunya berat badannya saat hamil tidak naik secara optimal, nggak bisa makan sama sekali, kurang gizi, akan melahirkan bayi yang beresiko stunting juga. Biasanya bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu seperti itu beratnya mepet ya, mungkin 2.500 atau bahkan kurang. Tinggi badannya pun biasanya juga akan kurang. Biasanya bayi-bayi yang lahir dengan tinggi badan kurang dari 46 cm, panjang badannya kurang dari 46 cm, itu beresiko mengalami stunting di 2 tahun pertama kehidupan. Jadi yang utama sebenarnya adalah memperbaiki gizi ibunya dulu, karena ternyata ibu yang kurang gizi itu beresiko untuk melahirkan anak-anak yang stunting juga. Oke, jadi penyebabnya pun bisa dimulai dari semenjak kehamilan itu ya dok ya. Betul. Terus bagaimana nih dok, ketika misalnya ada seorang balita itu sudah terdiagnosa stunting seperti itu, apakah bisa diobati atau mungkin gimana nih dok, anak saya stunting, apa yang harus saya lakukan itu kan? Bagaimana ya. itu? Yang pertama, singkirkan stigma dulu ya, bahwa meskipun stunting itu lagi heboh, sebenarnya stunting itu ya bukan sesuatu yang harus dihindari atau bukan aib ya. Stunting itu ya merupakan kondisi kurang gizi, tinggi badan yang kurang karena gizinya kurang, yang mungkin bisa dialami oleh semua anak. Yang perlu dilakukan adalah biasanya kita introspeksi diri dulu, jadi kita cek dulu gimana sih pola makannya sehari-hari anak ini, apa sih yang salah gitu. Misalkan, oh ternyata anak ini masih usianya udah 1 tahun, tapi masih asinya sering banget nih, 2 jam sekali asi, anaknya nggak mau lepas dari gendongan ibunya, nenen terus, makannya kurang. Nah itu yang harus kita perbaiki dulu pola makannya. Jadi sebenarnya pengobatannya justru lebih ke ini ya, intervensi nutrisi nih. Jadi memberikan protein hewani jauh lebih banyak, memberikan protein tambahan dalam bentuk susu tambahan, susu kalori tinggi seperti itu. Oke, jadi tadi ya dok ya, lebih ke mengobatinya itu dengan cara memperbaiki pola makan gitu ya dok ya? Iya, memperbaiki nutrisinya. Dicari tahu mungkin apakah ada masalah di makannya tersebut, atau mungkin ketika dia usianya sudah harus MPASI tetapi secara nutrisi yang diberikan itu kurang, terlalu banyak minum asinnya, itu juga ternyata bisa menjadi penyebab salah satunya ya dok ya? Iya. Nah ini contohnya di satu penelitian ya. Jadi kita lihat ini adalah skor IQ dari anak-anak yang tadinya stunted dengan anak-anak yang tidak stunted. Dilihat bahwa skor IQ-nya itu yang stunted paling bawah ya, paling bawah. Nah itu ternyata
anak yang diberikan hanya makanan rumah tangga saja itu ternyata dalam 2 tahun pengamatan skor IQ-nya ya segitu-segitu aja, tidak mengalami kenaikan. Tetapi anak yang nomor nggak bisa nembus ya. Jadi anak yang dengan diberikan terapi nutrisi tinggi kalori selama 1 kilogram per minggu itu ternyata dia bisa ngangkat skor IQ-nya di 2 tahun awal. Anak yang diberikan terapi nutrisi plus stimulasi bermain, jadi terapi fisioterapi dan terapi perilaku ternyata juga jauh lebih tinggi. Jadi bisa dilihat bahwa ternyata pengobatan stunting itu nggak cuma dari makanan saja, tetapi juga nutrisi plus stimulasi bermain. Bermainnya bermain sama orang ya, bukan bermain sama HP. Jadi terapi stimulasi bermain. Itu ternyata dia bisa mencapai skor IQ yang sama dengan anak yang tidak stunting. Jadi terapinya 2 itu. Oke, mungkin gini ya dok ya. Cara memperbaiki atau mengobatinya tadi ya, dari memperbaiki pola makannya, nutrisinya, terus juga mungkin ketika anak stunting itu mengalami tadi ya beberapa hambatan perkembangan itu mungkin dicari tahu kira-kira di aspek mana itu yang bisa dikembangkan gitu ya dok, sehingga bisa mengejar tadi ya seperti anak-anak yang tidak stunting begitu ya dok ya. Lalu untuk pencegahannya seperti apa dok? Apakah bisa dicegah semenjak ibunya hamil atau sejak kapan gitu dok untuk pencegahan stunting ini? Jadi pencegahannya tentu dari awal ya. Jadi ketika sebuah pasangan itu menikah dan merencanakan kehamilan, jelas seorang ibu yang usia subur harus mempersiapkan tubuhnya untuk mengandung. Jadi ya kalau sudah persiapan nikah tuh jangan kebanyakan makan seblak kali ya. Kalau sekarang tuh anak-anak cewek tuh pasti kalau ditanya hobinya makannya seblak sama Indomie apa tuh yang bedek-bedek kayak gitu. Jadi itu cuma karbo sama pedes-pedes. Kalau enggak kurang gizi ya malah jadi gastritis ya, mah lambung ya. Kalau kita mempersiapkan kehamilan, konsumsi protein hewani yang banyak dan juga suplemen nutrisi yang baik, asam folat, zat besi, karena 2 hal itu adalah yang bagus untuk perkembangan otak anak. Karena kan kita kadang tiba-tiba udah dicek USG udah jadi aja jadinya ya, padahal kita belum sadar. Nah, pada saat belum sadar itu kita harus memastikan bahwa nutrisi yang masuk ke seorang ibu yang hamil itu baik. Yang kedua, pada saat sudah tahu saat hamil ya dipenuhi nutrisinya, protein hewaninya dipenuhi, kemudian supaya nanti saat melahirkan dia akan melahirkan bayi yang berat badannya cukup dan baik. Nah setelah kemudian bayinya lahir, berikan ASI. Nah kadang yang saya perhatikan itu begitu bayinya lahir, ibunya udah makannya sembarangan lagi gitu. Kadang pokoknya anggar sak wareknya gitu. Wareknya pakai apa? Nasi sama tempe kering, aduh itu. Karena begitu ASI eksklusif itu bayi bergantung sama ibunya ya. Apa yang dimakan ibunya ya itu masuk ke dalam bayinya. Apa yang terbaik dari ibunya dia masuk ke bayinya. Nah kalau sehari-hari makannya cuma nasi tempe, nasi tahu, nasi Indomie ya itu yang masuk ke bayinya kan. Padahal bayi itu butuh protein hewani, butuh lemak. Jadi saya minta pada ibu-ibu yang lagi menyusui terutama 6 bulan pertama makannya harus sebagus saat hamil ya gitu. Pertimbangkan nutrisinya karena bayi itu bergantung sama ibu gitu. Nah setelah 6 bulan, nah itu baru nanti MPASI-nya diberikan sesuai dengan anjuran di buku PINK tuh, buku KIA, KMS tuh, proteinnya diberikan seperti itu. Terutama saya minta untuk ibunya juga makan prohe itu karena bayi itu kan merasakan berbagai makanan itu dari ASI ibunya ya. Kalau selama hamil, selama menyusui ibunya nggak doyan makan dan nggak makan daging, ya kita nggak bisa bikin anaknya jadi doyan juga ya. Karena bayinya nggak pernah dirasain daging-dagingnya tuh. Nanti dok ini anak saya nggak mau makan prohe. Saya tanya, ibu doyan nggak? Enggak lah, itu gimana ya gitu. Karena bayi itu menerima rangsangan dari ibunya, dia merasakan rasa daging, rasa telur, rasa ayam tuh dari ASI ibunya. Jadi memang ya ibunya harus effort, bapaknya lebih effort lagi supaya bisa memberikan
daging dan makanan yang berkualitas untuk ibunya. Oke. Jadi pencegahan stunting ini bisa dimulai dari mempersiapkan diri ketika mau menikah ya dok ya, bahwa harus makan makanan yang bergizi, nggak makan yang aneh-aneh seperti seblak dan mie itu ya dok ya. Terus juga ketika hamil harus benar-benar memperhatikan asupan gizi yang masuk ke ibunya juga ya dok ya. Terus juga mungkin kalau dari penjelasan Dok Ani tadi, sebenarnya ASI itu juga salah satu hal yang bisa digunakan untuk mencegah stunting ya dok ya, di 6 bulan pertama tadi ya. Jadi jangan salah kaprah, nanti anakku stunting disuruh pakai sufor loh. Enggak, kalau misalkan ASI-nya ibunya baik, nutrisi ibunya cukup, ya enggak perlu pakai sufor. Cuman selama ini kan yang di lapangan adalah kan itu ibunya kek, nggak doyan makan, anaknya cuma ASI tok. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan sumber nutrisi yang baik kalau dari ibunya nutrisinya nggak dipenuhi gitu. Jadi ya untuk kondisi ibunya makan bagus, insya Allah ASI-nya juga merupakan yang terbaik untuk bayinya. Oke. Kemudian sebenarnya ketika anak sudah MPASI ya dok ya, makanan yang seperti apa sih dok yang seharusnya diberikan oleh anak itu? Apakah ada menu-menu makanan khusus atau yang kandungannya itu apa aja seperti itu? Yang pertama adalah kita harus sudah meninggalkan pisang sebagai makanan pertama yang dikenalkan ke bayi ya. Zaman dulu pisang kerok sama atas kerok gitu, atau nasi dipunyet-punyet gitu. Sekarang udah enggak ya Bu, tinggalkan itu. Sekarang pokoknya yang dimakan ibunya aman ya dikasihkan ke bayinya. Nasi, telur, santan, nasi, lele, santan gitu. Dan jangan, kalau zaman dulu kan kita nasinya banyak, lauknya ya wes gitu, telur satu sama nasinya tuh piring munjung gitu ya. Nah sekarang dibalik, kita kurangi porsi nasinya, tapi lauknya dibanyakin. Terus zaman dulu tuh kan bapak ibu tuh kayaknya lebih khawatir anaknya nggak doyan sayur ya. Nah kalau kita sekarang, saya lebih khawatir kalau anak-anak tuh nggak doyan lauk gitu sebenarnya. Jadi nggak suka sayur nggak apa-apa, masih ada buah, sayur buah pun dikit aja nggak apa-apa. Tapi sangat bahaya kalau anak-anak tuh nggak doyan lauk, karena lauk itu adalah komponen paling penting dari tadi pencegahan stunting. Ini di sini bisa dilihat kan ya Bu Ara ya, yang sebelah kiri itu protein nabati, yang sebelah kanan protein hewani. Betul, asam aminonya sama-sama banyak, tapi dilihat jumlahnya bagaimana. Jumlahnya itu yang protein nabati cuman siti-siti aja ya, dikit-dikit banget gitu, terbatas jumlahnya. Sebenarnya protein hewani dia proteinnya tinggi banget gitu kandungannya gitu. Bagus sih, bagus, cuman bukan untuk yang utama gitu. Jadi paling kalau misalkan anaknya cuma bisa makan 2 jenis, mau pilihannya cuma ada 2, satu protein hewani atau protein nabati, saya jelas pilih protein hewaninya. Jadi itu ya dok ya, makanan yang dimakan oleh anak itu makanan Jadi makanan yang dimakan oleh anak itu sama seperti yang dimakan oleh ibunya ya dok ya, atau mungkin yang dimakan oleh keluarga di rumah itu nggak perlu ada makanan khusus gitu ya dok ya. Terus kemudian untuk porsinya bahwa lebih baik yang diperbanyak adalah protein hewaninya seperti itu ya dok ya. Lalu mengarah ke tema kita hari ini tadi ya dok ya, selain stunting itu kan ada yang namanya wasting. Nah kalau yang disebut wasting itu seperti apa dok? Bagaimana perbedaannya dengan stunting itu tadi? Jadi kalau wasting itu sudah tahap lanjut dari status gizi yang kurang ya. Stunting itu kan tadi tinggi badannya yang kurang, sementara wasting itu adalah tinggi badan dan berat badan yang kurang. Jadi sudah masuk dalam kondisi gizi buruk. Jadi kalau wasting itu gizi kurang, severely wasting itu gizi buruk, dimana itu udah tahap lanjut ketika babynya mulai seret, tinggi badannya mulai stunting, tidak teratasi, nanti yang lanjutnya adalah kondisi wasting. Wasting itu kalau kita dicek di
grafik di KMS itu BB-nya sudah di bawah normal, tinggi badannya juga di bawah normal. Oke, jadi itu efek lanjut dari stunting tadi ya dok ya, wasting. Lalu kalau untuk pencegahannya ini gimana dok? Apakah sama seperti stunting tadi atau seperti apa dok kalau yang wasting ini? Iya sama, jadi sebenarnya kalau wasting itu kan kondisi lanjut dari stunting tadi ya, sehingga memang ketika kita ketemu pasien dengan tinggi badan kurang itu sebenarnya sudah agak terlambat ya. Nah, ketika kita ketemu pasien wasting itu makin terlambat lagi gitu, jadi tetap penanganannya sama. Kita perbaiki nutrisinya, kadang kita perlu pemberian nutrisi yang tinggi kalori dulu untuk mengejar ketertinggalan BB-nya. Biasanya anak-anak yang sudah wasting itu sudah ada keterlambatan perkembangan. Nah itu juga perlu stimulasi fisioterapi juga pada kondisi anak-anak tersebut. Oke. Terima kasih ya dok atas penjelasan wastingnya tadi dan stunting. Nah mungkin sahabat Fasmu di sini ada yang mau bertanya dengan Dokter Anin seputar stunting dan wasting? Perkenalkan nama saya Susanti dari Kari. Izin bertanya adalah saya mempunyai anak cewek usia 16 tahun, tingginya 48, tinggi 156. Apakah itu sudah normal? Terus yang kedua, apa perbedaan stunting sama gizi buruk dan pandangan makanannya apa saja? Terima kasih. Nah, kalau melihat dari BB usia berapa 15 ya Bu ya? 15 terus BB-nya 48 tuh agak susah dijawab ya Bu, karena biasanya saya kalau di poliklinik itu saya senjatanya adalah buku grafik. Jadi harus saya cocokkan juga dengan buku grafiknya, kemudian nanti kita lihat. Kalau perkiraan saya sih dengan segitu dia cukup baik ya BB-nya. Cuma nanti untuk lebih lanjut memang kita harus samakan nih, ada grafiknya tuh, grafik untuk anak di 12 sampai 20 tahun tuh ada nanti BB-nya berapa, tinggi badannya berapa gitu. Kalau tapi secara sekira sih insya Allah masih normal. Kemudian bedanya tadi yang stunting sama gizi buruk beda, jadi gizi buruk itu adalah kondisi lanjut dari stunting. Kalau stunting kan cuma tinggi badannya yang kurang, kalau gizi buruk BB-nya kurang, tinggi badannya pun juga kurang, seperti itu. Jadi kalau misalnya suatu anak mengalami kondisi tadi ya dok ya, tingginya berapa, berat badannya berapa, itu harus dicek ya dok ya untuk memastikan bahwa secara gizi itu terpenuhi atau tidak, seperti itu deh ya. Lalu kemudian kalau stunting itu adalah suatu kondisi di mana anak itu berat badannya kurang, tingginya kurang, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis tadi ya dok ya. Kemudian tindak lanjutnya dari kondisi stunting itu adalah gizi buruk tadi, seperti itu ya dok ya. Kelanjutannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya Alfia Tunikma, saya dari Kayang. Mau izin bertanya ya. Kebetulan saya punya anak di TK itu usianya sudah 6 tahun, dia badannya menurut saya memang pendek. Terus untuk perkembangannya itu sangat lambat sekali, mulai dari motorik halus, motorik kasar, nah itu dia lambat sekali. Kalau dari background keluarganya pun sepertinya ada mengindahkan itu. Nah, itu kira-kira bagaimana itu? Kita tuh menjelaskan ke keluarganya atau dari kita sendiri itu gimana untuk menstimulasikan itu sepertinya sudah sangat lambat ya Pak. Langsung dijawab ya? Langsung dijawab ya? Nah ini salah satu contoh tadi yang kita lihat bahwa kenapa stunting itu harus dioyak-oyak di bawah 2 tahun, itu karena begitu anak nanti mulai usia sekolah, nanti kelihatan nih anak-anak yang tadinya stunting itu dia akan mengalami prestasi belajar yang jauh berbeda dengan anak-anak yang normal. Jadi untuk anak usia 6 tahun dan ada keterlambatan di semua bidang ya, motorik halusnya terlambat, motorik kasar terlambat, jelas satu dia butuh stimulasi dan terapi. Karena apa? Karena anak ini kan ibaratnya sudah masuk usia sekolah. Kalau kita tidak segera tidak lanjuti, akan semakin ketinggalan. Jadi yang pertama adalah motivasi orang tuanya untuk dilakukan stimulasi dan juga terapi dengan ahli, jadi ke fisioterapi,
Kemudian kita juga perlu perbaiki nutrisinya, misalkan kita lihat berat badannya bagaimana. Kalau emang berat badannya kurang ya kita harus berikan intervensi nutrisi ya. Nah itu semua harus dilakukan dengan pendampingan tenaga medis. Jadi mungkin ibu sebagai pengajar itu disampaikan bahwa Bapak Ibu ini ada keterlambatan di perkembangan anak gitu. Dia tidak mencapai apa yang harusnya dilakukan di anak-anak usia 6 tahun. Saya minta Ibu untuk bisa ditindaklanjuti, diperiksakan ke dokter anak, diperiksakan ke puskesmas dulu terdekat, nanti dia dapat rujukan ke dokter anak karena sepertinya perlu terapi. Kadang mungkin orang tuanya, halah aku di sekolah dewe, pernah ya pinter dewe gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya, nanti begitu SD itu ketoknya anaknya ya naik sepeda pinter, sekolah ya pulang pergi. Tapi nanti biasanya tuh di sekolah tuh bengong gitu loh, karena dia nggak maksud. Jadi IQ itu kan cara anak untuk mencerna informasi ya. Gimana ya? Jadi dia kadang tuh anak-anak yang tadi ada masalah stunting gitu, dia tidak bisa mencerna informasi dari gurunya, dia cenderung lambat untuk belajar seperti itu. Jadi mungkin kalau sekarang anaknya aktif kok, dia jalannya tuh cepet bu, jalannya udah cepet, aktif banget, lari-lari gitu. Ya memang karena stunting itu nggak berpengaruh ke jalannya. Stunting itu berpengaruh saat dia sudah sekolah, baru kelihatan prestasinya bagaimana, cara membaca, menulisnya, mengerjakan soalnya itu pasti akan baru kelihatan di situ. Nah, ketika sudah ketahuan di situ, ya sudah terlambat beberapa tahun ya, karena seharusnya kita bisa intervensi sebelum dia 2 tahun. Jadi dampaknya tadi dok bisa ke skor IQ, terus kemudian perkembangannya tidak optimal, mulai dari motorik halusnya, terus kemudian cara anak menerima informasi dari lingkungannya seperti itu ya dok. Jadi peran guru adalah menjadi mungkin sebagai perantara ya, yang supaya orang tua ini bisa aware bahwa oh ternyata ada beberapa aspek nih dari anaknya yang belum sesuai sama usianya seperti itu ya, karena memang perlu tadi ya tindak lanjut, kira-kira ada aspek-aspek apa nih yang belum terpenuhi di usia tersebut, karena biasanya kan orang tua itu ada yang langsung kayak menyerahkan ke sekolah, oh iya ketika udah tak sekolahkan tuh nanti semua masalahnya selesai, padahal siapa tahu di usia sekolah itu kan ada masalah-masalah yang mendasar yang belum terselesaikan seperti itu. Satu lagi. Permisi, perkenalkan nama saya Aismita Maria. Saya seorang mama, tapi di rumah kebetulan punya adik yang usianya baru 12 tahun, kelas 6 SD. Nah kebetulan adik saya itu, kalau menurut dari percakapan dokter sama Mbak E, adik saya menurut saya itu kena aspek-aspek stunting. Satu, dia itu jadi lemot, telat mikir itu. Kayak disuruh apa, dia itu mikir dulu. Terkadang mikir 2 kali pun itu masih salah. Terus kalau belajar pun itu tidak begitu nyaut seperti itu. Terus makannya juga susah. Kalau saya ketemu gitu, satu saya tanya dulu pernah sakit atau tidak, riwayat lahirnya normal atau sesar, pernah ada sakit misalkan dia lahirnya nggak langsung nangis, pernah ada kejang atau tidak seperti itu. Kemudian saya minta nih kalau masih punya simpenan buku KIA tuh saya pengen lihat tuh, jangan-jangan waktu dulu 2 tahun BB-nya sempat seret nih. Jadi jangan salah ya Bu, anak yang dulunya itu dia gizi buruk, pas gede itu malah kadang cenderung yang gemuk-gemuk, obesitas gitu. Jadi memang ada penelitiannya, anak-anak yang dulunya di bawah 2 tahun itu gizi buruk, saat usia remaja sampai dewasa itu malah cenderung mudah untuk gemuk, obesitas. Karena tubuhnya kehilangan kemampuan untuk meregulasi lemak. Jadi kayak apa ya? Jadi ketika dia dulu kekurangan, begitu sekarang dewasa malah jadi berlebihan lemaknya. Nah itu biasanya kalau anak-anak yang dulunya pernah status nutrisinya kurang baik, saat dewasa bisa juga saat remaja atau anak-anak besar itu juga bisa menimbulkan gangguan belajar. Jadi memang betul kata Bu Ara ya, bisa langsung dibawa satu ke psikolog juga, kita analisis IQ-nya bagaimana, apakah benar itu karena
memang IQ-nya lebih rendah daripada anak-anak normal, sehingga mungkin butuh bantuan belajar. Itu kan berarti kalau dia agak lemot atau belajar sesuatu kan berarti ada masalah belajar ya, masalah kesulitan belajar itu termasuk salah satu masalah psikologis. Jadi memang harus ada tindak lanjut. Satu, dicek IQ, yang kedua kita tindak lanjuti apakah anak ini bisa sekolah di sekolah biasa atau butuh guru pendamping atau bisa homeschooling atau sekolah yang kebutuhan khusus. Jangan lupa Bu, HP sama laptop itu kan musuh dalam kamar ya, musuh dalam data lah ya. Bagi ibu-ibu dan semua golongan anak. Karena apa? Karena dia kebiasaan bengong, lihat konten, apalagi sekarang kok ya. Short dalam YouTube itu bahaya banget ya Bu, karena anak-anak jadi mudah cemas, dia mudah depresi gitu, karena short itu adalah video-video yang dirancang supaya dia itu selesai dalam berapa ya? 1 menit gak nyampe, 30 detik, sehingga cepat sekali gambarnya, cepat sekali penyampaiannya. Akibatnya apa? Ketika dia suruh nonton apa ya film yang pelan-pelan itu ya, Upin Ipin lah, dilempar itu apa namanya, remote-nya dilempar gitu, karena kok lama banget sih ini nggak selesai filmnya. Nah akibatnya apa? Ketika anak kita minta untuk belajar nyusun puzzle dan segala macam, nggak mau dia pengennya sekedipan mata langsung jadi gitu kan ya, sekedipan mata langsung jadi. Nah itu merupakan salah satu yang mengganggu proses perkembangan emosional anak. Satu, jadi gampang marah, 2, tidak sabar, yang ketiga dia manajemen stresnya buruk. Mungkin nanti kalau manajemen stres, kalau anak-anak nggak kelihatan ya Bu ya. Iya, betul. Saat remaja itu kemungkinan gangguan cemas dan depresinya jauh lebih banyak sih, yang short gitu. Oke, tadi sempat itu juga ya Bu ya, terkait apa setiap hari terlalu banyak main HP itu ya. Nah itu mungkin juga perlu itu ya pantauan dari orang tua juga. Mungkin kayak usia 12 tahun itu sekitar 1 sampai 1,5 jam ya setiap hari main HP-nya. Nah itu harus selain dari waktunya, orang tua juga harus mengawasi. Dalam artian tuh sekarang kita dipermudah banget apa yang namanya ada gadget seperti itu. Nah, namun orang tua jangan sampai lengah bahwa tontonan yang anak kita tonton itu seperti apa. Kemudian kita sebagaimana orang tua itu harus bisa memfilter. Kalau anak-anak usia 12 tahun sih sudah bisa diajak untuk berdialog ya. Sudah bukan yang kamu hanya boleh nonton ini, nggak boleh nonton ini. Nah itu nanti anak-anak itu akan penasaran kenapa tuh kamu nggak boleh. Kalau anak usia 12 tahun itu peran orang tua itu mendampingi, dalam artian ketika anak itu menonton konten yang mungkin tidak baik gitu, nah itu orang tua harus aware bahwa sebaiknya kamu menonton ini nih, kita kasih tahu penjelasannya karena apa. Nah seperti itu, jadi anak bisa menimbang bahwa ternyata kalau aku menonton konten yang seperti ini dampaknya seperti ini, kalau aku nonton konten yang baik itu dampaknya seperti ini. Nah jadi anak itu sudah diberikan pilihan-pilihan tadi. Kemudian terkait batasan tadi ya Bu, mungkin kalau untuk HP sekitar 1 atau 1,5 jam itu anak remaja itu kan udah itu ya mulai kayak nggak mau diatur-atur gitu ya Bu ya. Nah mungkin itu harus berdiskusi dulu sama anaknya. Kira-kira gimana nih kalau kamu tak kasih jatah main HP segini? Nah karena saya lihat kok setiap hari kalau diajak ngomong nggak mau menghiraukan. Kalau tak panggil kok scroll HP terus, nggak langsung nengok. Nah terus juga itu kan dampaknya juga ke komunikasi keluarga jadi bermasalah juga ya Bu ya. Nah itu diberikan dulu nih. Mama khawatir nih kalau kamu seperti itu nantinya ke depannya akan jadi hal yang nggak baik. Jadi kita sampaikan dulu dampaknya seperti ini. Jadi bukan hanya kita larang, jangan kalau main HP itu akan berdampak yang buruk, nah, tapi lebih ke kayak kita berikan bahasa yang lebih positif gitu ya, kayak dampaknya itu seperti ini, malah khawatir seperti itu. Jadi anak juga bisa mengerti dan kita libatkan untuk mengambil keputusan tersebut. Itu. Oke, untuk ibu-ibu yang sudah bertanya tadi, monggo bisa maju ke depan untuk mendapatkan hadiah.
Sama ya dok. Oke. Monggo iya ini monggo. Yang tiga bertanya Antrian 12. Silakan menuju ke klinik paru. Kamu mau nyanyi? Antrian 3. Silakan. Monggo Bu. Ini yang kuning, yang kuning. foto dulu ya. Boleh kayak Ah. Terima kasih. Mau salim, iya. Iya. Oh. Tutup. Tutup. Oke, terima kasih Dokter Anin atas pemaparan materinya hari ini ya, sehingga sebagai orang tua itu bisa lebih aware lagi nih supaya menjaga kondisi nutrisi anak ya, agar tidak stunting, karena memang seperti yang kita ketahui tadi ya, dampaknya itu bukan hanya jangka pendek tapi jangka panjang sampai ke skor IQ, terus kemudian gangguan perkembangan dan juga gangguan belajarnya, seperti itu ya dok ya. Oke, terima kasih Dokter Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.